Si boneka kepala besar sakit gigi. Dia memintaku untuk memeriksanya, karena giginya yang sakit adalah geraham belakang. Aku harus merangkak masuk ke dalam mulutnya untuk memeriksanya. Di dalam sangat gelap, jadi dia mencungkil bola matanya sendiri untuk kugunakan sebagai lampu. Akhirnya aku bisa melihat apa yang ada di dalam. Orang ini benar-benar tidak pilih-pilih makanan. Di dalam seperti tempat sampah. Ada semuanya, sambil menahan bau busuk. Aku mencari geraham belakangnya. Tiba-tiba, kilau emas di kegelapan menarik perhatianku. Ternyata itu adalah tombak emas panjang. Suara sistem berbunyi. Tombak suci, kualitas legendaris. Tombak yang jatuh dari dunia tadi kenal ke dunia kegelapan. Mengandung berkah suci, sangat efektif melawan roh jahat. Tidak diragukan lagi, tombak inilah penyebab sakit gigi si boneka kepala besar. Di dekat tombak itu, ada banyak potongan tubuh dokter lain. Sepertinya sebelum aku, si boneka kepala besar juga telah memanggil dokter lain. Dan dokter-dokter itu adalah monster. Jadi mereka tidak bisa menyentuh tombak suci ini. Karena itu, mereka tidak bisa menyembuhkan sakit giginya. Dan akhirnya dimakan olehnya. Sedangkan aku adalah manusia, tidak takut dengan kekuatan suci. Tapi tombak ini tertancap terlalu dalam. Aku tidak bisa mencabutnya. Melihat itu, si boneka kepala besar memerintahkan tentakel di bawahnya untuk membantu. Tapi mereka tidak terkoordinasi. Jangan bergerak, kataku. Dengarkan komandoku. 1, 2, 3, tarik. 1, 2, 3, tarik. Dengan usaha bersama, akhirnya tombak suci itu tercabut. Tapi si boneka masih kesakitan. Ternyata mencabut tombak menyebabkan lukanya terus berdarah. Aku bergegas ke apotek untuk mengambil obat penghilang rasa sakit. Tapi lukanya sangat dalam. Apa yang bisa kugunakan untuk memasukkan obatnya? Saat itu, sebuah tentakel yang lucu mengulurkan tangan. Aku mendapat ide. Aku memotong sepotong tentakel dengan pisau. Si boneka kepala besar menjerit kesakitan. Aku menyuntikkan obat ke dalam tentakel, lalu memasukkannya ke dalam luka. Tapi lukanya terlalu sempit, hanya bisa masuk setengah jalan. Jadi aku memutar otakku yang cerdas untuk mencari solusi. Tumpukan tulang di dekatnya menarik perhatianku. Aku menggunakannya sebagai palu dan paku untuk memukul tentakel masuk ke dalam luka. Si boneka kepala besar menjerit kesakitan. Tapi ini belum seberapa, yang lebih parah masih di belakang. Akhirnya, tentakel berisi obat berhasil masuk ke dalam luka. Si boneka kepala besar segera merasa baikan. Dia dengan gembira menggarukkanku dengan tentakelnya, membuatku gatal seluruh badan. Selanjutnya, aku perlu melakukan beberapa perawatan untuk menjaga kesehatan giginya, karena giginya telah terkorosi oleh cahaya suci tombak. Setelah efek obatnya hilang, blub asteris. Asteris blub, lukanya akan terasa sakit lagi, jadi gigi ini harus dicabut. Aku sudah menyiapkan alatnya, dan akan mulai mengganti gigi si kepala besar. Dia dan tentakel-tentakelnya akan menjadi asistenku, menyiapkan cahaya, mengambil ember, dan air. Setelah bekerja sama, akhirnya giginya terganti. Terakhir, dibutuhkan sedikit baja untuk memperkuatnya. Tapi stok di apotek tidak cukup. Kalau pesan, baru besok sampai. Begitu mendengar butuh baja, si kepala besar berteriak, "Aku tahu di mana ada." Lalu dia memasukkan aku ke dalam mulutnya dan langsung lari. Tapi aku tidak bisa meninggalkan apotek. Tak lama kemudian, kami tiba di depan 3 buah anus asteris. Tapi setelah kulihat lebih dekat, ternyata itu besi, bukan baja. Si kepala besar kemudian membuka mulutnya yang besar, dan menyemburkan api. Asteris anus itu meleleh menjadi besi cair. Lalu muncullah Iron Man raksasa dari dalamnya. Notifikasi sistem berbunyi, boneka keras, level tidak diketahui. Kemampuan bertarung sangat kuat. Melihat mereka akan bertarung, aku segera melompat keluar dari mulut si kepala besar. Detik berikutnya, boneka keras itu melayangkan tinjunya. Meskipun si kepala besar berkepala besar dan berkaki pendek, dia bisa melompat tinggi. Dia menukik dan menghantam boneka keras. Pertarungan berakhir begitu saja. Sungguh cepat. Kekuatan si kepala besar membuatku merinding. Dia lalu bertanya, "Cukup? Kalau kurang, tambah lagi." Boneka-boneka lain gemetar ketakutan. Aku buru-buru bilang, "Cukup, cukup. Ini saja sudah lebih dari cukup." Aku lalu mengambil alat dan memotong boneka keras itu. Tak lama kemudian, gigi yang berkilau pun selesai dibuat. Notifikasi sistem kembali berbunyi. Tugas selesai. Kamu mendapatkan gelar Dokter Gigi Monster Tingkat Asal, Permanen. Aku baru tahu kalau si kepala besar adalah monster tingkat asal. Pantas saja kekuatannya begitu mengerikan. Kepercayaannya kepadaku pun meningkat. Sebagai penjual apotek yang handal, aku menawarkan layanan perawatan gigi terbaru. Tujuannya agar dia sering datang ke apotek, menjadi pelanggan tetap. Melihat dia ragu, aku bilang layanan ini gratis pembersihan gigi. Lalu aku langsung masuk ke mulutnya dan membersihkannya. Aku harus akui, dia tidak pilih-pilih makanan. Setelah membersihkan kotorannya, aku mulai menyikat giginya.
Harus kuakui, apa saja ada di mulutnya. Setelah membersihkan kotorannya, aku mulai menyikat giginya. Aku menggunakan produk andalan toko kami, pasta gigi dunia kegelapan. Para tentakel juga ingin membantu. Kami semua bekerja sama, dan dengan cepat, giginya pun bersih. Melihat gigi barunya yang berkilau, si kepala besar tersenyum lebar sampai tak bisa menutup mulutnya. Apakah kamu sangat puas dengan layanan ini? Sangat, sangat puas. Maukah kamu menjadi anggota seumur hidup di toko kami? Nanti kamu bisa sering datang untuk membersihkan gigimu secara gratis. Mau. Baiklah. Sekarang aku akan mendaftarkanmu sebagai anggota. Siapa namamu? Si kepala besar tampak bingung setelah mendengar pertanyaan itu. Apa itu nama? Itu adalah sebutan yang digunakan makhluk lain untuk memanggilmu. Aku tidak punya sebutan. Aku tidak punya nama. Kalau begitu, aku akan memberimu nama. Kepalamu sangat besar, jadi aku akan memanggilmu kecil. Mendengar nama itu, kecil tampak sangat puas. Dia terus menggerakkan antenanya. Aku kecil, dengan gigi berkilauku, pulang dengan gembira, melihat sosoknya baru saja menghilang. Aku segera menutup pintu dengan keras. Lalu dengan cepat aku mengunci pintu. Setelah melakukan semua itu, aku terengah-engah. Akhirnya aku berhasil melewatinya. Untungnya aku memiliki mental yang kuat. Kalau tidak, jika aku menunjukkan rasa takut di depan monster itu, aku pasti tidak akan selamat malam ini. Aku tiba-tiba teringat paman pemburu monster itu. Dia belum muncul lagi sampai sekarang. Namun, ketika aku memeriksa keahlianku, aku menemukan kemampuan yang disebut pembersihan kutukan. Dengan itu, aku bisa membersihkan kutukan pistol ini. Meskipun efeknya hanya 24 jam, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Dengan begitu, aku akan memiliki senjata pertahanan tingkat legendaris. Aku segera merebut pistol itu dari gadis kecil itu, lalu berteriak, "Pembersihan kutukan." Saat itu, suara sistem berbunyi. Pembersihan kutukan selesai. Waktu pendinginan pembersihan kutukan, 12 jam. Aku tak sabar untuk mencobanya. Tanpa kutukan, seharusnya aku bisa mengenai sasaran dengan satu tembakan. Setelah menembak beberapa kali, tidak ada satu tembakan pun yang mengenai sasaran. Aku segera mempertanyakan sistem. "Hei, kemampuan yang kau berikan padaku palsu." "Ya, aku sudah membersihkan kutukannya. Tapi kenapa aku masih tidak bisa mengenai sasaran? Tahukah kamu?" Sistem menjawab. "Keahlian senjata apimu 0. Ternyata masalahnya ada pada kemampuanku sendiri. Kalau begitu, aku harus berlatih keras untuk meningkatkan keahlian senjataku." Aku meletakkan botol di jendela. Dengan setiap suara tembakan, nilai keahlian senjataku terus meningkat. Tapi aku tetap tidak mengenai botol itu. Saat itu, terdengar arangan dari luar jendela. "Kau yang menembakku." Suara sistem berbunyi. "Kamu mengenai monster level 75. Penghuni kegelapan." Aku ketakutan dan segera menutup jendela rapat-rapat. Level 75. Aku benar-benar tidak bisa melawannya. Suara di luar jendela masih terus terdengar. Berani berbuat tapi tak berani mengaku, dan aku tepat mengenai sasaran. Penembak jitu. Aku ketakutan dan langsung lari ke dalam selimut. Bahkan tak berani bernapas. Tak lama kemudian, pagi pun tiba. Suara notifikasi sistem membangunkanku dari tidur. Saat aku membuka mata, ada banyak tentakel di dalam selimutku. Aku ketakutan dan langsung menembak. Ternyata itu roh jahat Loli. Untung saja bidikanku meleset, sehingga tidak mengenainya. Notifikasi sistem kembali berbunyi. "Roh jahat elang darah gagal merasukimu. Tingkat ketakutannya padamu meningkat 20 poin. Apa-apaan ini? Dia ingin merasukiku? Pantas saja tadi malam aku merasa, ada sesuatu yang ingin masuk ke tubuhku. Tak disangka tentakelnya tumbuh lagi dalam semalam. Mau tak mau, aku harus melakukan operasi plastik lagi." Seiring dengan operasiku, tingkat ketakutan roh jahat elang darah padaku terus meningkat. "Rasakan ini, berani-beraninya kau menjulurkan tentakel menjijikkanmu padaku di malam hari." Setelah operasi plastik yang kuusahakan, elang darah berubah menjadi Loli yang cantik. Aku bahkan menggunakan sisa tentakelnya untuk membuatkannya sepasang telinga binatang. Lalu aku berkata dengan galak padanya, "Tetaplah seperti ini, jangan berubah, jangan berubah." Aku mengubah kepribadian elang darah dengan cara fisik. Dengan cepat, ekspresinya yang muram berubah menjadi ceria. Sistem pun memperbarui kepribadiannya. Dikatakan manis dan penurut, baik hati dan imut. Tapi modifikasinya belum sempurna. Di belakang setiap kata, masih ada deskripsi yang tidak selaras. Setelah susah payah, modifikasi bentuknya baru setengah jalan. Hak akses yang diberikan sistem kepadaku saat ini hanya bisa memodifikasi 2 atribut. Jadi, 2 atribut terakhir harus dimodifikasi nanti. Saat itu, dia akan menjadi gadis kecil yang sempurna. Selanjutnya, aku bersiap untuk membuka toko. Aku membersihkan toko obat, dan berlatih menembak sebentar. Lalu, seperti biasanya, aku menyalakan lentera jiwa dan membuka toko. Sambil menunggu pelanggan, aku menemukan bahwa sistem telah membuka fitur toko. Dalam bayanganku,
Seharusnya ada gadis manis atau senjata rahasia di toko. Atau mungkin senjata rahasia unik. Dengan penuh semangat, aku membuka toko. 3 baris daftar barang muncul di hadapanku. Edisi khusus. 500 koin hangat. Barang-barang apa ini? Barang 5. Popok bayi X5. Barang 5. Daging iblis darah X5. Parfum gairah sucubus 100 bata. Bahkan ada manekin Neko pembawa sial. Sistem ini benar-benar tidak beres. Aku segera meminta untuk menyegarkan daftar barang. Fitur ini belum tersedia. Mohon tunggu dengan sabar. Daftar barang akan diperbarui otomatis setiap pukul 5 pagi. Tak ada pilihan lain selain membeli beberapa barang ini dulu. Lagi pula, aku sudah mendapatkan banyak koin tengkorak. Sayang kalau tidak dipakai. Saya pesan dulu 1 racun slime. Sebagai dokter, racun pasti berguna. Manekin Neko pembawa sial. Saya tidak akan memakainya, tapi bisa diberikan kepada orang yang tidak disukai. Popok bayi model ketat. Saya memandang gadis kecil yang terlihat bingung. Meskipun sekarang dia terlihat seperti gadis remaja, dia kan baru lahir kemarin. Memakaikannya popok bayi sepertinya masuk akal. Resep ramuan pertumbuhan daging. Akhirnya menemukan sesuatu yang berguna. Ternyata setelah memesan, saya juga mendapatkan bonus sepotong daging iblis darah. Ini mengingatkanku pada ramuan critical hit yang diberikan sistem kemarin. Jika bahan-bahannya lengkap, kedua ramuan ini bisa dibuat 3 kali lipat. Kebetulan pemulung itu akan datang hari ini untuk memasok barang. Coba kulihat apakah bahan-bahannya bisa lengkap. Kemarin aku mengumpulkan banyak barang bagus dari mulut si kecil. Bisa kugunakan untuk barter. Baru saja menyebutnya. Pemulung itu datang tepat waktu. Nak, ada barang bagus apa hari ini untuk ditukar denganku? Aku segera mengeluarkan barang-barang yang kukumpulkan tadi. Pemulung itu berpikir, kok banyak sekali barangnya hari ini? Kau semalam ngapain? Tiba-tiba, barang-barang di dalam kantong bergerak-gerak. Pemulung itu terkejut melihatnya. Ini sumber, Aura Monster. Kau hanya murid toko obat. Kok bisa punya barang-barang mereka? Aku menceritakan yang sebenarnya. Kemarin aku mengobati gigi boneka berkepala besar. Dan mengumpulkan ini dari mulutnya. Kau berani-beraninya mengobati monster sumber? Tidak takut dimakan? Pemulung itu mengira, aku hanya manusia biasa. Dia tidak menyangka aku berani melakukan hal segila itu. Mendengar itu, aku sedikit terdiam. Justru karena takut dimakan makanya aku mengobatinya. Meskipun begitu pikirku, sebagai dokter toko obat yang baik, aku harus bicara dengan lebih baik. Tentu saja tidak takut, melayani setiap pelanggan, adalah tujuan toko obat Sueju kami. Siapapun dia, kami akan memperlakukannya sama rata. Pemulung itu menatapku dengan pasrah. Jangan membual, nak, kemarin di sini, ada 3 pemburu abis tingkat sumber. Yang kau temui mungkin yang terkecil. Semalam, di rumah jagal terdekat, jalan roh jahat dan lembah roh gelap dihabisi mereka. Boneka berkepala besar yang kau temui itu, mungkin berniat memakan orang-orang di gang roh pengembara kita. Mungkin karena kau mengobatinya, orang-orang di sini selamat. Mendengar itu, aku merasa ngeri. Tapi menurutku boneka berkepala besar itu cukup imut. Pemulung itu terdiam mendengarnya. Selera macam apa itu? Menganggap pemburu abis imut? Kalau dia imut, apa aku ini bidadari turun dari hayangan? Saat itu, aku merasa percakapan ini menuju ke arah yang aneh. Pemulung itu juga sepertinya tak ingin berlama-lama denganku. Si orang aneh ini. Dia bilang barang yang kuberikan terlalu berharga. Dan dia tidak punya barang sepadan untuk ditukar. Ini yang baru ku dapat, mungkin berguna untukmu. Lalu dia memberiku 3 jantung berwarna merah darah. Melihatnya, aku sampai ngompol di celana. Tidak, karena jantung ini butuh banyak darah setiap harinya. Jadi, kau harus hati-hati. Karena jantung ini bisa terhubung dengan target tertentu. Kau harus hati-hati, karena saat kau bisa mendengar detak jantungmu sendiri. Hati-hati, karena itu mungkin bukan. Hati-hati, karena itu bukan lagi jantungmu sendiri. Ini jantung terkutuk. Jika kau ingin membunuh seseorang, cukup pikirkan orang itu dalam hatimu. Lalu siksa jantung ini dengan cara apapun. Kau akan mendapatkan kesenangan tak terbatas darinya. Kepala pemulung ini memang punya barang-barang berbahaya. Fungsi jantung ini seperti cheat dalam game. Pemulung itu pergi dengan gembira sambil mendorong gerobaknya yang penuh. Meninggalkannya, karena dia datang setiap pagi. Mulai sekarang, kuanggap dia sebagai NPC untuk menukar barang-barang khusus. Saat itu, kereta pemasok juga datang. Seperti biasanya, bayar dulu, barang belakangan. Dengan ini, gudangku penuh lagi. Aku pun membawa barang-barang itu ke toko untuk bersiap buka. Baru saja meletakkan barang, ku dengar ketukan pintu dari belakang. Dengan senyum ramah, ku buka pintu. Selamat datang. Tapi sedetik kemudian, aku terkejut. Lampu jiwaku diselimuti oleh 3 aura jahat. Di luar pintu berdiri seorang wanita berbaju merah dengan tubuh menggoda. Roh jahat berbaju darah. Level, tidak diketahui. Dia akan menguras tenagamu sedikit demi sedikit. Gabungan kekuatan jahat yang berkeliaran di dunia kegelapan. Jangan tertipu oleh penampilannya yang menawan. Atau kau akan mengalami mimpi buruk.
Kutekan rasa takutku, dan berkata dengan tenang, "Halo, tamu, apakah Anda merasa kurang sehat? Perlu perawatan?" Wanita itu tersenyum licik, dan mendekatkan wajah cantiknya padaku. "Aku tidak sakit, aku baru pindah ke jalan ini pagi tadi, dan sedang mengunjungi tetangga. Kau tidak keberatan, kan?" Sambil berkata begitu, dia menjilat bibir merahnya, memancarkan aura menggoda. Lihat ini, aku tetap mempertahankan senyum profesional, tapi tangan kiriku sudah menggenggam pistol revolver. "Selamat datang." Aku terpaksa mengundangnya masuk, karena monster dengan level tidak diketahui seperti dia tidak bisa dihalangi oleh lampu jiwa. Bahkan jika dia punya niat jahat, aku tak bisa menghentikannya. Lebih baik mengundangnya masuk dengan ramah, dan melihat apa yang akan terjadi. Asteris tempel stiker 500 asteris 200. Tiba-tiba suara notifikasi sistem berbunyi. "Kamu telah memicu misi bertahan hidup sebelum niat jahat hantu berbaju darah terhadapmu mencapai 100%. Pertahankan tingkat ketakutanmu tidak kurang dari 0. Dan juga, pastikan niat jahatnya terhadapmu tidak mencapai 100%. Bertahanlah selama 30 menit. Isi bertahan hidup lagi." Mungkinkah wanita cantik dan mempesona di depanku ini sama berbahayanya dengan monster tingkat asal? Saat aku mencoba menekan rasa takutku, hantu berbaju darah berkata dengan tenang, "Bos kecil, dari penampilanmu, sepertinya kau bukan orang lokal, ya?" Matanya memancarkan cahaya hijau yang menakutkan. Tangannya melengkung seperti ingin mencabut jantung. "Apa kau tidak takut dimakan oleh pelanggan yang mengerikan?" Begitu dia selesai berbicara, tingkat ketakutanku langsung turun 10 poin. Aku berpikir sejenak dan berkata, "Tentu saja aku takut. Tapi sebagai seorang dokter, menyelamatkan nyawa adalah tugasku. Selama mereka adalah pelangganku, aku akan memperlakukan mereka dengan serius." Mendengar itu, wanita itu tiba-tiba berdiri dan berjalan mendekatiku dengan langkah menggoda. "Lalu bagaimana jika bukan pelangganmu? Apa yang akan kau lakukan?" Detik berikutnya, dia mendekatkan bibir merahnya ke telingaku. "Misalnya, aku datang untuk memakanmu. Apa yang akan kau lakukan?" Begitu dia mengatakan itu, tingkat bahayanya langsung melonjak menjadi 61%. Karena saya tidak yakin apakah dia berbicara secara harfiah atau memiliki makna lain, saya menekan rasa takut di dalam hati saya. Dengan tenang saya berkata, "Tidak mungkin. Kamu adalah seorang wanita cantik yang luar biasa. Pasti kamu memiliki hati yang baik. Bahkan jika kamu ingin makan, itu seharusnya dilakukan dengan anggun seperti seorang bangsawan." Wanita itu tersenyum dan berkata, "Kamu ini benar-benar tahu cara berbicara." Pada saat itu, nilai krisis menurun menjadi 56%. Ketika saya berpikir saya berhasil memuji dia, tak disangka, wanita itu kembali menantang saya. "Apakah kamu benar-benar menganggap saya cantik?" Tanpa ragu saya menjawab, "Tentu saja sangat cantik." Karena ketika seorang wanita menanyakan hal semacam itu, jika kamu ragu sedikit saja, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Benarkah? Lalu bagaimana dengan ini? Detik berikutnya, wajah cantik wanita itu berubah menjadi seperti iblis. Dari mulutnya keluar banyak tentakel menjijikkan. Dia kembali bertanya, "Apakah saya masih cantik sekarang?" Saya terkejut dengan perubahan mendadak ini. Saya terdiam tanpa kata. Nilai mental saya langsung turun 30 poin. Melihat itu, wanita tersebut terus mendekati saya. "Jawablah, apakah saya masih cantik sekarang?" Nilai krisis terus meningkat, langsung mencapai 90%. Saya melihat gigi tajamnya yang putih, dan tentakel yang meneteskan cairan lengket. Otak saya berputar dengan cepat. Ketika nilai krisis naik menjadi 99%, ekspresi wajah saya berubah. Wajahnya memerah karena malu. Sedetik kemudian, ia mencium wanita itu. Wanita itu terkejut dengan tindakan tiba-tiba tersebut. Suasana menjadi sedikit canggung. Kamu ngapain?" Level bahaya turun menjadi 50%. "Maaf, kakak tiba-tiba mendekat seperti itu. Aku jadi nggak tahan untuk menciummu. Karena kamu benar-benar sesuai dengan tipeku." Melihat wanita yang terkejut itu, aku melanjutkan penjelasan. "Dari kecil aku suka wanita bergigi tajam, dan punya tentakel, terutama seperti kakak, yang berlendir begini. Kamu benar-benar idamanku." Wanita itu berpikir, pantas saja tadi saat aku berdandan cantik, dia tidak bereaksi. Tapi, saat aku menunjukkan gigi tajam dan tentakelku, dia malah terlihat bersemangat. Manusia ini benar-benar aneh. Tiba-tiba aku melihat sesuatu dan ekspresiku berubah. Wanita itu tampak lega. "Kenapa? Bukankah kamu suka kakak-kakak berlendir, bergigi tajam, dan punya tentakel? Kenapa sekarang ekspresimu seperti itu? Pasti takut, kan?" Begitu dia selesai bicara, level bahaya naik lagi menjadi 70%. Aku mendekat ke wanita itu dan menyentuh gigi tajamnya. "Sebagai dokter yang baik, aku tidak membiarkan ada celah di rongga mulutmu. Mau coba layanan perawatan rongga mulut di klinik kami? Ada promo untuk member baru." Loh, dengan akting yang hebat, aku berhasil membalikkan keadaan. Bahkan, membuatnya mencoba layanan perawatan rongga mulut di klinik kami.
Saat wanita itu terpesona dengan kecantikannya, aku menaruh tanganku di bahunya, dan bertanya apakah dia puas dengan layananku. Karena beberapa pelanggan sebelumnya memberiku ulasan buruk, aku merasa sangat sedih, padahal aku sudah bekerja keras, dan selalu tersenyum. Jadi, mulai sekarang aku akan menghargai setiap ulasan pelanggan. Tapi, wanita itu jelas terkejut dengan tindakanku yang terlalu dekat. Dia berpikir, manusia ini aneh sekali, kejadiannya tidak seperti yang kubayangkan. Normalnya, dia seharusnya berteriak ketakutan, lalu lari terbirit-birit, tapi dia tidak takut, malah dengan semangatnya memberiku perawatan rongga mulut. Aku masih berusaha tersenyum, berharap mendapat ulasan yang baik. Namun, senyumanku terlihat menjijikkan di matanya. Jangan bermulut manis denganku, katanya. Aku datang ke sini untuk urusan serius. Kemarin, apa kau mengoperasi manusia berkepala babi? Mendengar itu, aku langsung terdiam. Iya, kenapa? Apa kau mengeluarkan bayi dari perutnya? Benar, bolehkah saya tahu Anda ini siapa? Aku ibunya. Saat itu, wanita itu kembali menunjukkan wujud aslinya, menatapku dengan tajam. Aku segera memintanya untuk tenang. Wanita secantik Anda, bagaimana bisa menyukai babi setan? Lagi pula, bukankah anak kalian seharusnya Anda yang lahirkan? Jangan berpura-pura bodoh, dia seharusnya sudah memberitahumu bahwa dia pernah memakan hantu kecil, dan hantu kecil itu berasal dariku. Kalau begitu, aku bisa menerima alur ceritanya. Aku bertanya padanya, apa tujuannya datang ke sini? Tentu saja untuk menjemputnya pulang. Tapi kurasa dia kembali tanpa bukti. Setidaknya, Tuan Babi Setan harus dipanggil untuk konfirmasi langsung. Benar, kan? Wanita itu kemudian menunjukkan senyum aneh di wajahnya. Baiklah, akan kubuat kau bertemu dengannya. Detik berikutnya, dia membuka mulutnya dan mulai muntah. Bruk, dari mulutnya keluar 3 tulang putih berlumuran darah. Bentuknya seperti tengkorak babi. Babi setan yang kuat itu ternyata sudah dimakan oleh wanita ini. Saat itu, jimatku berteriak tanpa henti. Wanita itu memintaku untuk segera menyerahkan anaknya. Kalau tidak, aku akan ditelan seperti babi setan. Kaburlah, tapi bersiaplah, karena anakmu mungkin sedikit berbeda dari yang kau bayangkan. Tiba-tiba, angin jahat berhembus dari balik tirai. Wanita itu langsung merasakan aura anaknya. Dia tidak sabar untuk melihat penampilan anaknya sekarang, bentuk mengerikan yang tak terlukiskan, atau larangan yang dipenuhi kejahatan. Aku sangat menantikannya, dan aku berpikir, ini sudah berakhir. Bayangan putrinya terus muncul di benak wanita itu. Apakah dia ikan besar bergigi tajam? Atau laba-laba berkaki banyak? Dia tiba-tiba membuka tirai. Yang muncul adalah seorang gadis kecil yang lucu. Gadis itu sedikit malu ditatap oleh wanita itu. Dia, siapa dia? Dia anakmu dan babi setan. Bukankah dia lucu? Hati wanita itu bergejolak. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Makhluk ini tidak mungkin anak perempuanku. Gadis itu tampaknya merasakan ikatan dengan ibunya. Dia mengulurkan tangannya ke arah wanita itu. Melihat itu, aku ketakutan. Setelah terdiam beberapa saat, wanita itu tiba-tiba merobek salah satu tentakelnya. Dia akan melakukan tes DNA dengan caranya sendiri. Dia melempar tentakelnya ke kaki gadis itu. Gadis itu tampak bingung. Detik berikutnya, tentakel itu mulai melilit kakinya. Tak lama kemudian, tentakel itu menyatu dengan tubuh gadis itu. Wanita itu terkejut. Dunianya runtuh. Ini benar-benar putriku. Siapa yang membuatnya seperti ini? Aku akan mencincangnya. Saat wanita itu masih belum bisa menerima kenyataan, suara notifikasi sistem terdengar. Roh jahat bayi darah. Level anak-anak. Atribut Chaotic Good. Awalnya terlahir dari kebencian dan dendam sebagai roh jahat bayi. Tetapi karena campur tangan seseorang, arah pertumbuhannya berubah. Kemudian, tingkat kepatuhan dan ketakutan bayi darah ditampilkan. Kalau begitu, dia seharusnya sangat patuh padaku. Melihat itu, aku jadi ingin mencobanya. Siap, gerak. Hadap kiri. Tak disangka, dia sangat patuh. Tingkat kepatuhannya pasti sudah maksimal. Tiba-tiba, rasa bangga karena berhasil membesarkannya muncul. Saat aku sedang senang sendiri, aku tiba-tiba teringat ibu bayi darah. Aku harus membuatnya senang. Kalau tidak, nyawaku bisa melayang. Wanita itu, ini memang anak perempuan yang sehat dan lucu. Jika Anda yakin ini anak Anda bisa mengadopsinya kapan saja dari saya, agar dia mau mengakui anaknya. Aku menggodanya, dan menyuruhnya memanggil Mami. Mami, aku menunggu reaksi wanita itu. Wanita itu bingung. Detik berikutnya, bayi darah itu menciumnya. Sebagai anak iblis, perilaku penuh kasih sayang seperti itu adalah sebuah aib. Wanita itu benar-benar marah. Tidak mungkin. Dia tidak mungkin anakku. Aku adalah gabungan roh jahat. Kumpulan dari kebencian dan dendam yang tak terhitung jumlahnya. Roh jahat mengerikan yang terpelintir. Anakku pasti akan lebih terpelintir dan mengerikan dariku. Tapi di matanya, terdapat hal mengerikan yang disebut kesucian. Mengerikan.
Sangat mengerikan. Detik berikutnya, wanita gila itu sepertinya memikirkan sesuatu. Tunggu, mungkin dia hanya berpura-pura, seperti diriku, berubah menjadi wanita cantik, untuk menggoda mangsaku. Benar, pasti begitu. Sambil berkata demikian, wanita itu mengulurkan tangan untuk memeluk bayi darah. Tak disangka, bayi darah itu langsung memberinya pelukan hangat. Adanya kasih sayang adalah pukulan telak bagi iblis. Wanita itu kesakitan seperti tersengat listrik. Melihat itu, aku terkejut. Situasi ini lebih mengerikan daripada medan perang. Wanita itu meringkuk di sudut dengan wajah muram, dan berkata dengan lemah, normalnya, pecahan roh jahat yang jatuh dariku pasti akan berubah menjadi makhluk yang mengerikan. Tapi kenapa bisa jadi begini? Pasti kau yang melakukannya. Wanita itu kembali ke wujud aslinya, dan menerjangku.